Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para peserta pelatihan khotib sekalian, saat ini giliran saya untuk maju ya, untuk mencoba mempraktekkan apa yang sudah diajarkan oleh trainer kita ya. Nanti tolong diberikan kritik apabila ada sesuatu yang kurang baik ya, di komen ya di bawah ini. Siap. Ya. Subscribe. Syukur-syukur langsung subscribe, like dan share, komen ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah bahwa kita masih diperkenankan untuk menjadi hambanya yang soleh. Insya Allah kita nanti akan menjadi hambanya dengan derajat takwa dan kita akan dimasukkan ke dalam surganya. Salawat dan salam kita senantiasa curahkan, kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan senantiasa bersalawat ini kita nanti akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebagai khatib, saya mempunyai kewajiban untuk berwasiat, yaitu marilah kita senantiasa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, dan jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan kita beriman, bertakwa kepada Allah, menjadi seorang Islam yang taat kepadanya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ketika Allah memberikan suatu perintah atau suatu amanah atau suatu syariat, Allah akan memberikan jalan untuk kita mengetahui apa yang disyariatkannya tersebut melalui seorang utusannya, yaitu seorang nabi. Ya, dengan seorang nabi kita akan ditunjukkan apa-apa yang mesti kita lakukan. Nah, para nabi itu dalam menjalankan tugasnya akan diberikan suatu bekal oleh Allah, yaitu suatu mukjizat. Saya akan mengambil salah satu contoh mukjizat ya, yang diberikan kepada seorang nabi yang namanya paling banyak disebut dalam Al-Quran. Sebanyak 136 kali Rasulullah Muhammad SAW sendiri hanya disebutkan 25 kali, sedangkan Nabiullah yang satu ini sampai disebutkan sebanyak 136 kali. Beliau tidak lain adalah Nabi Musa alaihissalam. Kenapa sampai sebanyak itu nama Nabi Musa alaihissalam disebutkan di dalam Al-Quran? Karena salah satu alasannya adalah perjalanan hidup beliau itu sangat banyak kesesuaiannya dengan apa yang disampaikan pada kita, umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Mukjizat yang sangat terkenal kita semua pasti tahu ya, yaitu melalui tongkatnya ya. Yang pertama, tongkat itu bisa berubah menjadi ular, di mana pada saat itu
kehebatan dari pasukan Fir'aun itu salah satunya adalah banyaknya penyihir, ya. Maka Allah memberikan bekal kepada Nabi Musa untuk menghadapi mereka itu dengan sesuatu yang bisa untuk melawan para penyihir itu. Ya, para penyihir itu bisa merubah tali-tali menjadi ular. Maka Musa pun dibekali oleh Allah kemampuan untuk merubah tongkatnya menjadi ular, sehingga ularnya Nabi Musa ini mengalahkan ularnya para penyihir itu dengan memakan semua ular hasil sihiran para penyihir itu. Sehingga para penyihir itu pun akhirnya takluk dan menyatakan beriman kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Mukjizat dengan tongkat ini pun masih ada lagi, yaitu saat Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun sampai di tepi Laut Merah, sehingga sudah tidak memungkinkan Nabi Musa dan kaumnya, yaitu Bani Israel itu, untuk lari lagi. Sehingga ketika Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya di Laut Merah tersebut, maka Laut Merah itu pun terbelah menjadi dua bagian. Bukan dua, 12 malah. Karena kabilah Bani Israel itu terdiri dari 12 suku. Ya, sehingga terbentuklah 12 jalan. Sehingga setiap suku itu bisa melewati jalan-jalan yang sudah tersedia tersebut. Nah, itulah bekal yang diberikan Allah, dua mukjizat yang besar. Tetapi sebenarnya mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa ini bukan hanya ular yang bisa dibentuk dari tongkatnya maupun laut yang bisa dibelah menjadi 12 jalan dari tongkatnya Nabi Musa tersebut. Ketika Nabi Musa masih bayi pun sebenarnya sudah ada mukjizat yang diberikan kepada Allah untuk bekal nantinya ketika dewasanya itu akan menghadapi Fir'aun. Bahkan sebelum lahir itu pun mukjizat itu sudah ada, yaitu diawali dengan mimpinya Fir'aun ketika suatu saat nanti kekuasaan Fir'aun itu akan dikalahkan, ya, oleh salah satu janin yang saat itu akan lahir dan kemudian dewasanya itu nanti akan menghancurkan kekuasaannya Fir'aun. Mukjizat yang pertama adalah bahwa ada skenario, ya, bahwa Bani Israel itu dikhawatirkan ketika mimpinya Fir'aun, yaitu ketakutan bahwa nanti suatu saat Bani Israel itu akan mengalahkannya, maka Fir'aun itu mendapatkan suatu nasihat, ya, dari para menterinya, bahwa kalau bayi yang akan dibunuh itu akan dihabisi semua laki-lakinya, maka nanti pada saat mereka itu berusia dewasa, tenaga-tenaga pekerja yang ada itu lama-kelamaan akan habis. Maka diputuskan bahwa bayi yang dihabisi itu tidak setiap tahun, tapi bergantian. Kalau di tempat kita itu, ketika kita masuk jalan tol itu ada istilah genap ganjil. Maka di saat kebijakan Fir'aun pun ada istilah genap ganjil juga, ya. Pada tahun genap itu bayi-bayi yang laki-laki itu dibunuh semua. Pada tahun yang ganjil itu diselamatkan semuanya. Sehingga pada saat pertama Nabi Harun lahir, itu pada saat itu bayi-bayi tidak dibunuh. Sedangkan pas giliran Fir'aun
maka bayi-bayi itu semuanya akan dibunuh. Nah, mukjizatnya adalah bahwa ibunya itu diberikan ilham untuk menghanyutkan bayinya Fir'aun itu. Bayinya Musa tersebut akan dihanyutkan, yang sebelumnya dimasukkan ke dalam kotak. Mukjizatnya adalah Allah itu memberikan karunia kepada Musa, itu siapapun yang melihat bayi Musa itu akan jatuh hati. Nah, dalam hal ini termasuk adanya mukjizat yang diberikan Allah kepada Musa melalui penglihatan Asiyah, yaitu istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun itu begitu melihat bayinya Musa langsung jatuh hati, sehingga ketika Fir'aun itu menyuruh para algojonya untuk membunuh bayi Musa tersebut dengan perlawanan yang keras dari Siti Asiyah, itu akhirnya Fir'aun tidak jadi membunuhnya. Kemudian mukjizat yang lain adalah ketika Musa itu ingin meminum susu kepada ibu-ibu, maka ibu-ibu yang dikumpulkan oleh Asiyah itu semuanya ditolak oleh Musa. Sehingga pada suatu ketika Miriam itu kakak perempuannya Musa itu tahu bahwa Asiyah sedang membutuhkan seorang ibu untuk menyusui bayi Musa tersebut. Nah, ketika akhirnya Yukabed, itu ibunya Musa itu dipanggil untuk menyusui Musa dengan serta-merta langsung bersedia menyusu kepada wanita tersebut. Nah, ini mukjizatnya adalah Allah memberikan suatu ilham kepada Musa. Saat itu kan belum jadi nabi jadi belum berupa wahyu masih berupa ilham Jadi Musa menolak semua wanita, meskipun itu bukan ibunya, kan ada kan bayi yang disusukan oleh ibu-ibu meskipun bukan ibunya sendiri, mau kan ada, tetapi Musa ini menolak. Kita ambil contoh misalnya Rasulullah Muhammad SAW, ketika disusukan kepada Halimatus Sa'diyah, Rasulullah itu mau, padahal bukan ibu kandungnya sendiri, tapi Musa menolak. Nah, ini kehebatannya skenario Allah itu mengatur demikian. Dan yang kemudian hebatnya lagi, Musa ini sudah disusui oleh ibunya sendiri, ibunya ini masih digaji oleh istana, menyusui anaknya sendiri, disusui di rumahnya sendiri, dan digaji oleh istana. Yang menggajinya itu nanti suatu saat akan dilawan oleh bayi Musa ini nanti. Nah, jadi mungkin kesimpulan sementara adalah bahwa apa yang diberikan Allah itu untuk menegakkan syariatnya itu sudah diatur sedemikian rupa dengan jauh hari, bahwa nanti syariat Allah itu pasti akan dimenangkannya. Nah, mungkin itu saja sebagai latihan pertama pada kesempatan giliran saya. Mudah-mudahan nanti giliran peserta yang lain bisa juga mempersiapkan yang lebih bagus lagi. Oke, sekian saja apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.